Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Oke, apa kabar Ustazah Mai pagi ini? Alhamdulillah. Semoga lebih baik. Amin. Ustazah Mai, pagi hari ini temanya tentang tadabbur fenomena alam. Mungkin kalau Yeah. dilihat juga beberapa hari terakhir, bukan beberapa hari ya, beberapa waktu kemarin juga banyak ini ya, di puncak musim penghujan banyak berita tentang longsor, kemudian Yeah. juga apa namanya banjir, begitu ya. Yeah. Ustazah Mai mungkin ada nanti akan dijelaskan lebih lanjut bahwa tadabbur fenomena alam ini tertuang juga dalam Al-Quran. Nah, seperti apa? Monggo disampaikan untuk mukadimahnya pagi hari ini Ustazah Mai. Monggo. Terima kasih Mbak Laras dan seluruh pecinta Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua di pagi hari ini. Alhamdulillah, di 4 Februari 2025, fa insyaallah bertepatan dengan 5 Sa'ban 1446 Hijriah ini. Semoga walaupun kurang sejengkal lagi kita bisa bertemu dan mendapati Ramadan yang mubarak, agar masih terus kita dapati rahmat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang mulia guru kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan yang lurus, jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita yang sampai saat ini terus istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Karena itulah para pendengar sekalian, tak henti-hentinya kita harus terus bertadabbur apa yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabullah yang menjadi pedoman hidup utama kita. Terutama adalah saat ini kita sharing tentang fenomena alam yang merupakan refleksi yang mendalam terhadap tanda-tanda kebesaran Allah yang tercermin dalam ciptaannya. Banyaklah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengajak kita untuk berpikir, mengambil pelajaran dari fenomena alam tersebut. Yang jelas yang masih bisa dilihat dengan kasat mata kita adalah tentang keberadaan langit dan bumi ini ya, yang ada kita lihat ini ya. Walaupun memang ya melihatnya kalau langit jelas langsung ya, sedangkan bumi ini tempat kita berpijak ini. Semuanya ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha
wa basa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan yang apa saja Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi kaum-kaum yang memikirkan. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh dari satu ayat ini telah begitu banyak tanda-tanda apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana langit dan bumi ini yang diciptakan dengan keseimbangan dan keteraturan yang menunjukkan adanya perencanaan ini. Sungguh kalau kita terutama di malam hari menatap ke langit, merenungi, daripada kita memikirkan hanya terus tentang keadaan kita, daripada menghitung-hitung kekayaan atau galau karena apa saja yang datang, maka akan lebih tinggi nilainya dengan mentadaburi apa yang telah diciptakan oleh Allah. Sungguh langit yang terbentang luas demikian, tidak satupun ada celah cacatnya, dan tidak perlu ada tiang-tiang penancang sebagaimana gedung-gedung besar yang pasti ada tiangnya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat mudah. Arsitektur yang luar biasa, yang juga tadi darinya lah Allah ciptakan air tadi. Untuk apa? Menghidupkan apa-apa yang dulunya mati, sehingga berbagai jenis hewan, yang terutama adalah hewan ternak, itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Dan juga dikisarkan bagaimana angin mengarah awan yang terkendali antara langit dan bumi, sehingga turunnya air hujan inilah yang membawa keberkahan untuk kelangsungan kehidupan manusia. Sehingga Allah sampaikan tadi, la ayatil liqaumi yaqilun, itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Ya, kita-kita ini diperintahkan untuk kemudian merenung, mentadaburinya, dan kemudian jangan sampailah ada sepersit sekecil zarah pun adalah meminta, mengharap, apalagi menserikatkan sesuatu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu dahsyatnya. Tetapi di ayat lain Allah sampaikan, wa aktsaruhum la yashkurun, masih banyak manusia ini yang kurang bersyukur. Para pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Februari ini masih terus curah hujan cukup tinggi. Ya, banyak tempat kita lihat ini banjir, ya. Dan bagaimana? Dan juga untuk apa juga Allah ciptakan hujan dengan siklus airnya ini? Itu pun dituntunkan di dalam surat Az-Zumar ayat 21. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard summa yuhriju bihi zar'an muhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu khutama inna fi dzalika la dzikra liulil albab.
apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bagaimanakah rasanya apabila hujan itu tidak diturunkan oleh Allah sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam sampai 7 tahun paceklik, ya. Tetapi di sini sampai istilahnya berlebih-lebih, bahkan sampai menyebabkan banjir juga. Namun demikian, dari anzala minas samai, dari Allah menurunkan dari langit ini ma'an, air, tidak lain adalah dan hujan ini. Inilah yang menjadikan tanah kita Nusantara ini yang terletak di tengah-tengah khatulistiwa ini, yang sangat-sangat kita bersyukur, sungguh yang berbeda dengan negara-negara yang lain, yang kita dapati segala macam tadi jenis bermacam-macam tanam-tanaman. Pernahkah kita terbesit, ya Allah, namanya kacang saja tidak hanya satu, mulai kacang tanah, kacang panjang, kacang tulu, kacang merah, kacang sambal, luar biasa. Pisang saja berbagai macam jenis, beras atau padi saja berbagai macam, belum yang lain-lain, pepaya, apalah, termasuk hewan di dalamnya yang begitu sangat lengkap, yang Allah berikan semuanya ini. Kembali Allah menyindir dengan inna fi dzalika la dzikra liulil albab. Ini adalah tanda-tanda bagi orang punya akal. Bagaimana kita menggunakan apa yang sudah fasilitas yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, sehingga dengan cara mensyukurinya ini adalah menggunakan dengan sebaik-baiknya, menjaganya tidak merusak lingkungan sekitarnya. Sumber-sumber air yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat curah hujan inilah, ya, yang banyak dirusak manusia. Salah satunya adalah hutan yang banyak digunduli, termasuk tempat-tempat batu-batu yang diambil terus ini. Padahal Allah berikan kehidupan untuk makhluknya di muka bumi ini adalah sistem yang luar biasa, siklusnya yang luar biasa. Dari air hujan sumber sampai kemudian kembali lagi ke laut, dan dengan itulah ada evaporate yang kemudian menghasilkan awan yang dikembalikan lagi berupa hujan. Subhanallah amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka perserikitkan. Apalagi perubahan tanaman-tanaman yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang dengan adanya kekeringan tapi kemudian karena adanya hujan ini, sehingga kehidupan manusia menjadikan lebih baik untuk kelanjutan kehidupannya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, Allah sampaikan di surat An-Naba itu bahwa alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kita punya banyak gunung-gunung, dan yang Allah sampaikan bahwa penciptaan gunung ini adalah
sebagai pasak, autada, yang mana buminya ini adalah mihada, wal arda mihada, bahwa bumi ini sebagai hamparan. Kenapa demikian, para pendengar sekalian yang berbahagia, bahwa dengan adanya gunung-gunung yang kita lihat di daerah utara, timur, barat, selatan, apalagi Malang ini dikelilingi, ya alhamdulillah, ya. Yang tidak lain berfungsi sebagai kestabilan bumi. Dan itu sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh ilmu geologi modern saat ini. Karena dengan akar yang dalam gunung itulah membantu menyeimbangkan tekanan lapisan bumi, sehingga bisa meminimalkan aktivitas seismik yang bisa menyebabkan gempa yang luar biasa. Apalagi para pendengar sekalian yang berbahagia, ya misalnya saja kalau tidak ada gunung-gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pasak, sebagai patokan untuk menghujam ke dalam bumi ini, ya maka akan mudah goncang. Itulah sebagaimana dicantumkan di surat An-Nahl ayat 15 itu, Allah berfirman bahwa wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi itu supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Sungguh sangat luar biasa keberadaan gunung yang mengajarkan manusia tentang keseimbangan alam ini, yang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Maka telah jelas para pendengar sekalian yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan ini adalah betul-betul tidak hanya indah dengan fenomenanya yang luar biasa, pemandangannya yang segar, tetapi menambah kekuatan spiritual kita untuk terus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semuanya itu adalah sekarang bisa kita lihat, saksikan dan dirasakan sangat sesuai ya dengan para ilmuwan dengan penelitiannya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, yang baru saja fenomena mungkin yang sekarang masih marak adanya kehancuran di Los Angeles ini, kan adanya angin yang membawa api ini. Ya. Ini juga Allah telah dituangkan di dalam surat Ar-Rum ayat 48 ini. Allahul ladzi yursilur riyaha wa tuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min hilalih fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Bagaimana tidak? Harus bersyukur. Makanya begitu hujan turun, kita diperintahkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Jadikanlah ya Allah hujan ini manfaat untuk kepentingan segala kehidupan. Angin inilah para pendengar sekalian, bagian dari sistem kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung hujan ini, penyebaran benih tanaman, dan juga keseimbangan suhu. Sungguh, kalau demikian besar dan luasnya apa yang diberikan dan diciptakan oleh Allah untuk kita manusia ini, insya Allah kita tidak akan sempat untuk mencari-cari kejelekan, kesalahan orang lain dengan menyampingkan kesalahan diri. Karena dengan tadabbur inilah akan semakin menguatkan keimanan dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pergantian malam dan siang. Alhamdulillah, setelah semalaman kita istirahat, kemudian bisa terbangun dan perlahan-lahan nanti sebentar lagi akan terlihat matahari terbit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Pernahkah terbayangkan, terpikirkan kalau kemudian malam terus-menerus atau sebaliknya siang terus-menerus, apa yang terjadi? Kalau kemudian tidak segera datang pagi hari dan kemudian matahari tidak terlihat bersinar, maka suhu akan terus turun, semakin turun dan insya Allah beberapa hari saja kita semua sudah membeku dalam kedinginan. Atau sebaliknya, jika malam pun tidak segera datang mengikuti siang, maka suhu akan terus-menerus semakin naik dan akan menjadi panas lah, maka air laut pun akan mendidih dan itulah yang akan menyebabkan kehancuran. Nah inilah Allah tadi sampaikan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sampai di manakah pemikiran kita dalam rangka mensyukuri apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang membuat para ilmuwan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyelam-penyelam itu terutama yang betul-betul bisa mendapati marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dialah yang membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak bisa dilampaui masing-masing. Betapa tanpa kuasa Allah. Siapa yang akan mampu mendapati demikian? Sama-sama dua lautan yang berdampingan, tapi yang satunya asin, yang satunya tawar. Tetapi walaupun di tempat yang lain bertemu, tetapi ada barzakhul la yabghiyan, ada batas yang tidak dilampaui masing-masing, yang semuanya itu adalah tunduk dan patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada juga sebagai tanda. Makanya ada alam barzakh, itu batas yang tidak bisa ditembus, yang Allah memberi kehidupan masing-masing yang sangat berbeda dengan kehidupan makhluk di dunia ini. Cuma saja banyak orang-orang yang tidak paham ya, yang seharusnya para almarhumah itu didoakan, nah ternyata sebaliknya. Pada jelas di situ ada barzakh, alam barzakh, batas yang tidak bisa dilampaui, tetapi malah meminta berdoa supaya bisa
untuk tersampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kekeliruan yang besar. Maka dengan bertadabbur ini sekali lagi untuk lebih mendalami dan kemudian mengambil pelajaran dari seluruh kuasa dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dilanggar oleh makhluknya. Pergerakan bumi atau gunung yang tidak lain adalah berarak seperti awan, ya. Kemana kita melangkah, mata memandang, mungkin melihat ke Gunung Semeru, ke Gunung Arjuna, ke Gunung Kawi, ya. Itulah yang Allah sebutkan bahwa watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marasahab sun Allahilladzi antaqna kulla syai' innahu khabirum bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik para pendengar sekalian yang berbahagia, pada hakikatnya gunung yang bergerak seolah-olah mengikuti jejak awan, meskipun awan ini bergerak cepat nggih, mengikuti dorongan angin, namun pergerakan gunung juga tidak bukan dipengaruhi oleh rotasi dan revolusi bumi yang mempengaruhi atmosfer di atasnya. Dan alhamdulillah dengan melihat inilah sehingga ilmuwan geologi ya dari USA, ini Profesor Emeritus itu terus mengkaji kenapa Allah sampaikan kok itu wal jibala autada, gunung sebagai pasak. Nah, ternyata pada hakikatnya kerak bumi yang mengapung di atas cairan lapisan terluar bumi itu membentang 5 km dari permukaan. Dan kedalaman lapisan gunung itu menghujam sejauh 35 km. Itulah maka kenapa gunung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wal jibala autada, bahwa gunung itu sebagai pasak. Termasuk berdasarkan teori lempeng tektonik, lempengan yang ada pada bumi itu bergerak di atas lapisan mantel bumi itu membawa benua dan dasar lautan. Nah, penelitian-penelitian itulah para ahli geologi itu menunjukkan bahwa memang pergerakan benua dapat diukur dengan kecepatan 1,5 cm tiap tahun. Ya. Jadi pergerakan lempengan terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan perubahan geografi bumi secara perlahan. Nah, padahal gunung ini adalah hasil dari fenomena lipatan juga bergerak mengikuti gerakan lempengan. Ya. Dan lempengan kerak bumi tersebut bergerak seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Nah, karena gunung-gunung tadi adalah bergerak mengambang bersama mengikuti gerak lempengan di mana tempat gunung tersebut berada, dan kecepatan lempengan itu adalah tadi bisa dihitung oleh para ahli geolog hanya 1-5 cm per tahun, maka memang pergerakan atau jalannya gunung ini tidak bisa terasa. Tapi jelas itu adalah yang difirmankan oleh Allah, kamu kira hanya tetap di tempatnya, padahal dia berjalan berarak sebagaimana awan. Subhanallah, para pendengar sekalian, masih banyak lagi yang masih belum bisa kita sampaikan pagi hari ini. Subhanallah, ya. Jadi Al-Quran yang telah menunjukkan kepada kita ayat-ayatnya, baik secara spiritual ini yang mengandung ternyata juga mengandung fakta ilmiah yang sudah terungkap
dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dengan pagi hari ini kita mentadaburi ayat-ayat fenomena alam ini, kita akan semakin lebih sadar akan kebesaran Allah yang kita diperintah, maka kita ditunjuk sebagai khalifah fil ard untuk menjaga keseimbangan alam ini dengan kehidupan yang baik, dengan penuh rasa syukur dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Sekali lagi, fenomena alam ini bukan hanya kejadian biasa, tetapi sangat luar biasa. Tidak lain adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir untuk mengambil pelajaran dan kemudian semakin meningkatkan hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Laras, ngapunten. Ya baik, terima kasih Ustazah Mai bahwa ciptaan Allah ini semuanya itu ada maksud ya, pasti gitu. Apalagi soal gunung ini yang ternyata disangka dikiranya memang berhenti aja, ternyata sama seperti awan gitu ya Ustazah Mai. Berarak ya tadi ya. Ya, berarak. Berarak ya istilahnya ya. Baik, pendengar, saya mengundang Anda pagi hari ini untuk bergabung bersama kami. Silakan ajukan pertanyaan Anda di line telepon 4955850 atau di WhatsApp 081 555 600 915. Pagi hari ini ada yang sudah telepon di WhatsApp, ada Mas Rendra di Jember ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Halo Mas Rendra, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Monggo Mas Rendra, pertanyaannya pagi ini. Ini tentang apa Mbak? Maaf, baru monitor aku. Tentang fenomena alam yang tertuang dalam Al-Quran. Oh gitu. Nggih, biasanya tuh apa ya, alam tuh biasanya tuh apa ya, berbeda ya Mas ya. Mbak ya, kadang itu masih terjadi banjir, masih terjadi apa. Lah itu gimana cara menyikapinya? Apa mungkin apa Mbak ya, ulah dari manusia atau bagaimana ya? Padahal kita ya sudah istiqomah, sudah apa gitu, tapi kok ya masih ada terjadi bencana gitu. Contohnya kayak kemarin Mbak ya, di Jember Kota ini salah apa kok sampai tiba-tiba terjadi kayak gini? Apa mungkin dari penebangan pohonnya atau bagaimana? Apa mungkin bagaimana, apa sudah faktornya atau bagaimana? Itu cara menyikapinya gimana gitu Mbak. Baik. Baik, itu saja. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rendra di Jember. Ini mungkin pertanyaannya mirip-mirip sama Pak Khairul di Sanan ini. Ustazah Mai, mungkin saya bacakan juga di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Bolehkah kita sebentar. Oh ini Bu Dewi, mirip-mirip sih pertanyaannya ya. Bu Dewi di Blimbing deh. Ini mirip-mirip sama Mas Rendra tadi. Benarkah bahwa saat ada gunung meletus, hujan, angin kencang itu merupakan fenomena alam yang normal? Bumi sedang memperbaiki dirinya sendiri, namun manusia itu menganggapnya sebagai bencana yang konotasinya itu negatif. Nah, mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi. Pada hakikatnya semua dijadikan oleh Allah tadi ya, keseimbangan. Tidak imbang ya. Tetapi di surat Ar-Rum juga Allah sampaikan doharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan, itu adalah karena ulah manusia. Awalnya semuanya dijadikan istilahnya oleh Allah Subhanahu kan imbang, termasuk ada gunung tadi sebagai pasak. Kemudian dengan adanya supaya siklus air ini terus bisa berlanjut, ada hujan, maka dari hutan-hutan itulah air kemudian tersimpan ya, kemudian terus untuk kehidupan manusia, makanya tadi ada sungai-sungai sampai kemudian bermuaranya ke laut ya, kemudian ada awan ya.
Namun demikian, ya, karena keserakahan manusia, hutan bako saja telah digunduli. Hutan-hutan baik heterogen maupun hutan homogen juga digunduli. Nah, inilah yang dimaksudkan kerusakan tadi, ya, adalah ulah manusia, Mas Rendra, Bu Dewi, ya. Sehingga yang kalau toh misalnya kemudian bumi dan seisinya ini kemudian secara memang ada silih pergantian tadi, termasuk sedang memperbaiki diri ini, tidak sampai kemudian adanya kerusakan. Tetapi kalau sampai kemudian menyebabkan bencana pada manusia, yaitu adalah ulah manusia yang padanya diciptakan baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, karena telah berlebih-lebihan manusia merusaknya, maka kerugiannya adalah pada manusia itu. Karena itulah setiap diri, Mas Rendra, Bu Dewi, kita upayakan kita bisa ikut menjaga lingkungan kita masing-masing. Setidak-tidaknya supaya tidak terjadi banjir dan longsor adalah siapapun yang tinggal di daerah-daerah yang rawan, ya, seperti di lereng-lereng, adalah bisa ikut menjaganya, tidak malah mengambilnya. Sedangkan kita yang di bawah ini, ya, dan air itu juga akan pasti arahnya turun, ya, segala sampah apapun itu adalah senantiasa dibuang pada tempatnya. Nah, inilah sekali lagi, kalau keteraturan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap terjaga, tertata, ya tidak akan ada akibatnya yang bisa menyebabkan kerusakan. Saya kira seperti itu, ya. Mas Rendra. Maka tadi berkali-kali Allah akan sampaikan afala taqilun, afala yasmaun, ya. Ya, tolong diperhatikan, tolong didengarkan, tolong disikapi kalau betul-betul menjadi ulil albab sebagai orang yang berakal. Bagaimana caranya agar tetap ada keseimbangan. Kalau toh diambil pohon-pohonnya, maka harus segera ada reboisasi, pertumbuhan kembali tempat-tempat yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik. Baik, terima kasih Mas Rendra di Jember dan juga Bu Dewi di Blimbing. Tadi pertanyaannya kurang lebih sama, langsung ditanggapi oleh Ustazah Mai. Di line telepon ada yang bergabung, Pak Damanuri di Blimbing. Assalamualaikum, Pak Damanuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resa. Mbak Laras, Mbak Resa? Laras, Pak. Mbak Laras, ya, saking Mbak Laras, ya. Sayang waktunya hampir sedikit ya, Mbak, ya. Oke, monggo silakan pertanyaannya langsung, Pak. Ini Ustazah Maisaro, saya singkat saja karena sebetulnya dakwanya cukup menarik tadi. Afala yaqulu, afala yaqilun, tadabbur alam, ya, Ustazah. Sekarang gini, Ustazah. Saya lihat di dunia internasional maupun dunia dalam negeri kita, sekarang ini kebijakannya yang jadi masalah, ini kebijakan. Sebetulnya Allah itu sudah membuat sungai, sudah membuat arus-arus untuk jalannya air, sudah. Tapi kadang kebijakan negara yang membuat untuk bangunan, padahal itu masih tanah-tanah produktif, ya Ustaz, ya. Tanah-tanah yang masih istilahnya untuk nanam padi masih bisa, tapi diambil untuk pembangunan PIK 2 macam-macam di Tangerang itu. Ini kesalahan model apa ini, Ustaz, ya? Kemudian energi dihabiskan, subsidi tidak tepat sasaran, akhirnya sekarang gas melon naik dan lain-lain. Ini fenomena apa di negeri? Kemudian kalau kita tadabbur alam lagi, kebijakan gaji-gaji yang tidak dibayar. Kemudian ini fenomena apa di negeri ini? Mohon dicerahkan ya Ustazah Maisarah. Sebetulnya
diskusinya panjang ini kalau mengenai alam dan tadabbur alam. Semua ini kan untuk pemahaman kita ya Pak Reza. Jadi Baik. istilahnya tetap kita suarakan gitu loh kepada Ya. para pemimpin kita gitu loh. Mhm. Supaya karena dari kebijakan itu sungai ditutup. Di tempat saya dulu sungainya luas Mbak, di Sulpat itu. Sekarang karena dibuat got di kecil-kecil, depannya ada ruko, atasnya ada ruko. Akhirnya kan tiap hujan kan banjir di Sulpat itu. Karena kesalahan kebijakan. Saya kira itu Mbak Laras ya, baik. tetap berjuang bersama rakyat. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh warahmatullahi Pak Damanuri di Ya, Belimbing. terima kasih. Makanya kita selain untuk diri tetap berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang terpilih yang seharusnya menyadari bahwa kepemimpinannya masing-masing tidak lain juga tadi adalah untuk kemakmuran rakyat. Ya, maka kembali kepada awal Ar-Rum insyaallah ayat 40 itu bahwa doharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, terjadi kerusakan di daratan dan di laut tidak lain adalah bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia ya Pak Damanhuri dan para pendengar yang lain ya. Ya termasuk tadi ini. Kalau kemudian masing-masing tahu, maka yang orang-orang dipilih itu harus yang sesuai dan mengerti dengan ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, mumpuni, maka pembuat kebijakan ini insya Allah ya akan bisa sesuai dengan keadaan tadi. Kalau jelas misalnya air itu alirannya, makanya ada sungai itu supaya air yang mengalir itu jalannya di sini. Jadi memang sungai itu tempat jalannya air, sedangkan jalan ini jalannya kendaraan. Nah, kalau kemudian sungai ditutup ya sudah yang sering terjadi panjenengan rasakan, misalnya tadi contohnya di Sulfat yang menjadi meluap. Nah ini seharusnya kalau sebagai ulil albab tadi orang-orang yang berakal, ya kemudian bagaimana harus mencari jalan keluar ya. Dan mungkin tidak hanya sungai-sungai di Malang saja, mungkin banyak itu, apalagi sekarang yang telah terlihat bahwa sungai pun ditutup menjadi lain. Nah ini sangat tidak terasa membahayakan bagi diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. Itulah tadi katakan Bu Dewi ya. Ya, sehingga yang sudah ditata dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dibolak-balik oleh manusia dengan pikirannya sendiri ya. Maka itulah dengan harapan kerusakan alam ini juga tidak lain karena keserakahan manusia, termasuk tadi kurang bersyukur, sudah punya diberi rezeki masing-masing oleh Allah, malah memangkas hak orang lain ya, mengambil tadi contohnya memotong gaji ataupun kemudian dana yang harus disampaikan tidak tersampaikan. Nah ini adalah termasuk bima kasabat aydin nas ya. Selain akan bisa menghancurkan dirinya sendiri, maka akan menghancurkan kehidupan bersama. Karena itulah maka mungkin dengan tulisan kita mengingatkannya dengan tulisan, dengan doa ya, supaya pemikiran-pemikiran para pemimpin ini bisa ikut mentadaburi alam ini ya. Jadi memang perlu para pemimpin itu ada, semoga dengan Departemen Agama itu para pemimpin itu ada kajian-kajian khusus ya untuk memperdalam spiritualnya ini, supaya di dalam mengambil kebijakan ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata menggunakan hawa nafsunya sendiri. Semoga lah Pak ya. Terima kasih tadi ya, semuanya bersama-sama berjuang menyuarakan ini adalah untuk kepentingan bersama, kemakmuran bersama, bukan untuk diri kita masing-masing. Semoga lah yang di sana pembuat kebijakan akan lebih berhati-hati dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Baik. Terima kasih Pak Damanuri di Belimbing sudah ditanggapi. Kita beralih ke WhatsApp. Ini ada di
penghujung acara ini Ustazah Mai. Masih ada 3 WhatsApp yang belum dibacakan. Cepat. Ada Pak Ferry di Surabaya. Assalamualaikum. Apakah ada doa yang dianjurkan ketika terjadi gempa? Kemudian dari Pak Khairul di Sanan, bolehkah kita menyebut bahwa bencana seperti kebakaran yang terjadi kepada kaum kafir kita anggap sebagai azab? Sedangkan tempat yang banyak dihuni muslim, bencana dianggap sebagai cobaan. Nah, bukankah yang mengetahui itu azab atau bukan hanya Allah semata? Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, ending mobile 1055. Saat melihat langit sore hari, Allah membuat senja itu cantik sekali Ustazah. Namun saat timbul angin kencang, mendung gelap, itu membuat manusia menjadi ketakutan. Maka apa makna dari fenomena ini Ustazah? Kadang kita memuji kebesaran Allah, tapi kadang Allah menumbuhkan rasa takut saat suasana mencekam. Terima kasih. Ya, semuanya masing-masing ada doanya. Ya, karena jarang ini nggak punten. Saya mohon maaf ya, tidak apal itu, nanti tidak ya, ada doa angin kencang, angin ribut, tapi yang paling hafal itu kalau ada petir. Ya, subhamdihi ro'tu wa bihamdihi. Ya, jadi seperti itu. Tetapi ya nanti dilihat ada ya doa ketika gempa bumi itu. Ya, ini ya yang ketemu itu ya. Ada Mas ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma arsalat bihi wa a'udzubika min syarriha, dan seterusnya ya. Dan itu bisa ada. Sehingga pada hakikatnya ya kita masing-masing diri ini sudah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain ya para pendengar, kan tadi yang manusia-manusia yang lain yang tidak bersyukur tadi, selain tidak bersyukur malah menjadi perusak. Lah itulah yang kemudian sehingga di ayat berapa itu ya, apunten, bahwa bencana atau azab itu tidak boleh jadi tidak hanya mengena kepada orang-orang yang zalim saja, tetapi juga orang-orang yang beriman kepada Allah yang berada di situ. Yang kenapa juga terjadi? Karena yang mengaku beriman itu diam saja, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bahkan mungkin juga ikut-ikut. Inilah yang menyebabkan demikian. Sehingga kalau toh ada tanda-tanda tadi, begitu habis indah, bersyukur, ya melihat keindahan, ternyata kemudian ada petir. Nah, itu adalah juga merupakan tanda kebesaran Allah. Berarti Allah bisa berbuat apa saja, membalik apa saja. Karena itulah satu hal yang tidak boleh rusak dalam keimanan kita. Allah bisa berbuat apa saja. Karena itulah, karena Allah bisa berbuat apa saja, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan untuk diri kita, keluarga, dan kemaslahatan bersama. Sehingga inilah yang perlu juga tadi menjadi tatabur kita. Kita tidak egois, tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemakmuran bersama. Termasuk tadi, ya Allah, berilah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami di saat membuat kebijakan-kebijakan itu agar bisa untuk kepentingan bersama, tidak membuat kebijakan untuk mengambil keuntungan dirinya sendiri. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah jadi kadang diberi hujan awalnya, tapi kemudian kok ada angin ribut. Nah, inilah juga untuk mengingatkan kepada kita. Banyak ini yang mungkin jangan, tadi kan Mas Rendra opo sing salah, dan tidak disadari banyak kesalahan yang dilakukan manusia tadi. Sampah dibuang di sungai, kemudian diambil terus pasirnya, sehingga
sistem-sistem perairan menjadi rusak, dan ini tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Jadi kembalinya pada arum 40 tadi, dhaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Fenomena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian tertata rapi, keseimbangannya luar biasa untuk manusia, tetapi menjadi kerusakan di daratan dan di laut tidak lain adalah dari tangan-tangan keji manusia yang tidak memikirkan kemaslahatan bersama. Nah ini, makanya kembali pada tiap diri kita, sering saya sampaikan ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, perbaikan itu. Kemudian mengajak keluarga bersama-sama dengan lingkungan sekitar. Nah ini kemudian bisa kita angkat, semoga dengan lewat wakil-wakil rakyat kita di sana juga ikut menyuarakan tentang bagaimana tetap menjaga fenomena alam terutama di Indonesia yang telah diberi oleh Allah dilebihkan daripada negara-negara yang lain. Insya Allah semoga kita masih berharap ada baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, tempat yang aman, damai dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Laras ya, habis waktunya juga, habis WhatsApp-nya. Nggih. Sampun, mungkin sebagai penutup. Terima kasih nggih para pendengar sekalian. Tadi dengan doa-doa itu bisa dilihat, dicari ya di Google itu ya, banyak doa gempa, doa angin ribut, doa hujan ini karena yang paling sering hadir ini. Ya kita mesti hafal kan, juga pendek, Allahumma shayyiban nafi'ah. Yes. Mohon maaf ya, itulah kefakiran ilmu kami. Kalau ada yang kurang tadi, mohon dimaafkan, dimaklumi. Tetapi kalau ada yang benar, semoga saja ini adalah petunjuk dari Allah supaya kita lebih serius untuk ikut menjaga lingkungan kita, yang tidak lain adalah untuk perbaikan atau kebahagiaan kehidupan kita sebagai bekal nanti di akhirat nanti. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reza. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini, edisi Selasa 4 Februari 2025 bersama dengan Ustazah Hajah Maisaroh SPD tentang tadabbur fenomena alam yang tertuang dalam Al-Quran.